Assalamualaikum pemirsa Trans 7, selamat pagi. Sudah pada sholat subuh kan? Seperti biasa, pagi-pagi Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hadir untuk menambah wawasan Hasanah Islam Dunia ke hadapan Anda. Dan informasi pertama, inilah News Flash. Anda tahu pocong? Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menjelaskan bahwa penciptaan manusia dan jin ditujukan untuk bersujud kepada Allah SWT. Dalam kultur masyarakat Indonesia, jin dan makhluk gaib lainnya diwujudkan dalam bentuk dan fungsinya yang berbeda. Bahkan berkembang mitos bahwa makhluk gaib tersebut bisa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia. Benarkah demikian? Nah, terlepas dari dosa syirik yang mengancam para manusia yang bekerja sama dengan jin, inilah beberapa mitos unik seputar makhluk gaib yang berkembang di masyarakat Indonesia versi Hasanah. Masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di pesisir selatan Jawa pasti mengenal sosok Nyi Roro Kidul. Ratu cantik yang identik dengan warna hijau ini amat dekat dengan kehidupan nelayan. Bahkan demi mendapatkan restu dan berkah berupa tangkapan ikan yang melimpah, sebuah ritual larung sesaji selalu dilakukan dan menjadi upacara adat yang rutin dilakukan berkala. Tanah pemakaman di Jeruk Purut adalah salah satu daerah angker di Jakarta karena seringkali dijumpai hantu pria tanpa kepala. Penduduk setempat percaya bahwa kemunculan hantu ini adalah untuk mencari kuburannya. Tapi karena kuburannya ada di tanah kusir, maka ia tak akan pernah menemukan di mana lokasi kuburnya. Sehingga bisa dikata hantu Jeruk Purut adalah hantu nyasar. Suster ngesot. Wanita gaib ini seringkali dikaitkan dengan penunggu rumah sakit, khususnya di bagian kamar mayat. Sesuai namanya, penampakannya berupa suster wanita yang bergerak dengan menyeret tubuhnya di lantai alias ngesot. Salah satu lokasi favorit suster ngesot adalah selasar rumah sakit yang gelap dan singup. Tak heran bila suster ngesot menjadi bahan pembicaraan para pengunjung rumah sakit pada malam hari. Si Manis Jembatan Ancol. Era 80-an adalah masa kejayaan cerita mitos hantu cantik ini. Apalagi ketika sosoknya sebagai penunggu Kali Ancol di Jakarta Utara ini diangkat ke layar lebar. Konon, ia mati karena korban perkosaan dan mayatnya dibuang di Jembatan Ancol. Banyak pedagang dan pengendara melihat sosok si manis ini melintas dan kemudian menghilang entah kemana. Mitos mengatakan bahwa si manis sering menggoda pengendara motor yang lewat dengan membonceng. Pocong mendadak populer dalam 1 tahun terakhir. Penyebabnya adalah adanya akun pocong di sosial media dengan follower hingga 2 juta. Tapi jangan dibayangkan, pocong di sini adalah sosok menakutkan dengan aneka ocehan seram. Justru sosoknya di dunia maya adalah hantu merana karena patah hati. Dan dialah yang mempopulerkan istilah galau. Jadi, ketika Anda berjalan sendirian di tempat angker, jangan terburu takut. Siapa tahu ia hanya ingin curhat, bukan untuk menguji nyali Anda. Nah, semua mitos itu tentunya tidak bisa dibenarkan dalam ajaran Islam. Makhluk gaib memang harus diakui keberadaannya, namun bukan untuk ditakuti, apalagi untuk diajak bekerja sama. Syirik merupakan dosa besar dan ancaman dari Allah sangat jelas, yaitu neraka jahanam. Wallahu a'lam.
tetap bersama kami. Di bagian kedua, kami sajikan informasi keajaiban penciptaan unta. Unta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan gurun pasir ini bukan tanpa maksud. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Apakah mereka tidak melihat kepada unta, bagaimana ia diciptakan? Panasnya gurun pasir sangat mematikan bagi makhluk lain. Selain sejumlah kecil serangga, reptil, dan beberapa binatang lainnya, tak ada yang mampu hidup di sana. Lain halnya dengan unta, Allah secara khusus menciptakan unta untuk hidup di gurun pasir dan untuk membantu manusia. Unta memiliki struktur tubuh yang kuat. Ia mampu bertahan selama 8 hari dengan suhu 50 derajat tanpa makan dan minum. Struktur dan sel unta yang unik mampu memanfaatkan hasil metabolisme dengan baik. Unta mampu meminum air sebanyak sepertiga berat badannya, atau 130 liter sekali minum. Dinding sel pada unta memiliki struktur khusus untuk mencegah hilangnya air secara berlebihan. Keberadaan punuk merupakan keuntungan bagi unta. 1/5 berat tubuh unta adalah lemak yang tersimpan di bagian punuknya. Hal ini memungkinkan unta untuk menggunakan sedikit air. Mamalia ini dapat melakukan perjalanan jauh dengan beban ratusan kilogram di punggungnya selama berhari-hari. Unta mampu menghabiskan 30 hingga 50 kg makanan dalam sehari. Saat berada di situasi yang sulit, hewan ini mampu hidup selama 1 bulan hanya dengan mengkonsumsi 2 kg rumput perharinya. Unta juga memiliki struktur berlendir dalam hidungnya 100 kali lebih besar dari manusia. Hal ini memungkinkan unta mendapatkan 66% uap air yang terkandung dalam udara. Unta juga mampu memaksimalkan penggunaan air dan zat makanan dengan mengalirkan urea berulang-ulang ke liver. Hal ini agar unta tidak mengalami keracunan. Sistem pencernaan unta juga unik. Perutnya memiliki desain khusus sehingga cukup kuat untuk mencerna hampir semua tumbuhan di gurun pasir. Gigi dan mulut binatang ini telah dirancang untuk memungkinkannya memakan duri tajam dengan mudah. Allah juga menciptakan unta dengan sistem perlindungan yang luar biasa. Badai pasir yang terkadang muncul dapat menyesakan dan membutakan mata. Namun unta memiliki kelopak mata yang dapat melindungi matanya dari debu dan butiran pasir. Selain itu, kelopak matanya juga transparan, sehingga matanya tetap dapat melihat meski kelopak matanya dalam keadaan tertutup. Allah juga menciptakan bulu mata unta yang tersusun dalam 2 lapisan. Lapisan bulu mata ini membentuk sebuah perangkap yang mampu melindungi mata unta dari badai pasir yang ganas. Hidung unta pun memiliki desain khusus. Ketika badai gurun menyerang, ia menutup hidungnya dengan penutup khusus. Unta diciptakan dengan ketahanan tubuh yang sungguh luar biasa. Hewan yang menjadi simbol gurun pasir ini mampu bertahan di tengah panasnya gurun pasir. Unta pun dapat bertahan dalam suhu yang dingin. Hal ini dikarenakan rambut unta yang begitu tebal hingga mampu melindungi kulit unta dari terpaan sinar matahari yang panas membakar. Sebaliknya, dalam keadaan dingin, rambut unta juga mampu menjaga tubuh unta agar tetap hangat. Telapak kaki unta memiliki ukuran yang lebih besar dibanding ukuran dan panjang kakinya. Kakinya dirancang khusus dengan ukuran besar agar membantu berjalan di atas padang pasir dengan mudah tanpa terperosok. Telapak kakinya memiliki struktur yang melebar dan menggembung. Kulit yang tebal pada telapak kakinya merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap panasnya pasir gurun. Selain diberikan kemampuan yang luar biasa untuk bertahan hidup di wilayah ekstrim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan susu unta begitu bermanfaat bagi manusia. Susu unta bisa dibilang nektar murni dengan rasa lebih asam dan lebih manis dari susu sapi. Kandungan laktosa lebih sedikit dan baik untuk kesehatan. Bangsa Arab tradisional menggunakan susu unta untuk mengobati berbagai penyakit seperti cacar, luka, sakit gigi, gangguan pencernaan, dan keracunan. Menurut mereka, susu unta yang paling bagus untuk dijadikan obat adalah susu yang keluar setelah 40 hari melahirkan. Seorang peneliti di Universitas Ummul Qura Mekah, Dr. Abdul Rahman Al-Qasas, membuktikan bahwa air seni dan susu unta dapat menyembuhkan sejumlah penyakit, diantaranya hepatitis, diabetes, dan penyakit kulit. Untuk itulah, kampanye minum susu unta sedang digalakan di Arab Saudi. Beberapa kawasan peternakan unta sekarang mulai dibuka untuk pusat penjualan susu unta. Akan tetapi, karena susu unta sifatnya tidak tahan lama, pemasarannya masih sangat terbatas. Penciptaan unta telah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Keagungan ciptaannya tampak nyata di segenap penjuru alam ini, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Subhanallah, Allah Maha Besar. Begitu istimewa unta diciptakan, dan sebaik-baiknya pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lewatkan informasi berikutnya karena Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan kembali. Kelahiran adalah permulaan kehidupan manusia di dunia. Setelah berada dalam rahim ibu selama 9 bulan, kelahiran menjadi awal perjalanan manusia mengumpulkan amal ibadahnya. Kelahiran seorang anak adalah berkah. Anak adalah buah hati sekaligus investasi dunia akhirat dari kedua orang tua. Dalam ajaran Islam menyambut kelahiran bayi dijelaskan bahwa baik dan buruknya akhlak dan masa depan anak sangat tergantung dari pendidikan rohani dan jasmani dari orang tua. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Oleh sebab itu, ajaran Islam sangat menekankan pendidikan anak dimulai sejak anak berada dalam kandungan. Dan salah satu momen yang paling penting adalah ketika bayi akan lahir dan setelah ibu melahirkannya. Dalam menyambut kelahiran ada adab yang harus dipenuhi, diantaranya menunjukkan rasa gembira dengan tahniah, mendoakan dan memberi nama yang baik. Setelah lahir, hendaknya diazankan pada telinga kanan bayi dan iqomah pada telinga kiri. Hendaklah bayi ditahnikkan. Tahnik adalah memasukkan sedikit kurma ke mulut bayi dengan jari telunjuk dan digerakkan perlahan ke kanan dan kiri, sehingga menyentuh seluruh mulut bayi. Tahnik dilakukan untuk memudahkan bayi ketika menyusu. Lalu mencukur rambut bayi, menimbangnya dengan emas, kemudian menyedekahkannya. Dan terakhir melakukan akikah dengan menyembelih domba atau kambing. 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Akikah maknanya secara syariat adalah hewan yang disembelih untuk menebus bayi yang dilahirkan. Hukum akikah menurut pendapat yang paling kuat adalah sunnah muakkad. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan anjuran Rasulullah SAW. Seperti diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari bahwa bersama anak laki-laki ada akikah, maka tumpahkan penebus darinya darah sembelihan dan bersihkan darinya kotoran, maksudnya cukur rambutnya. Akikah memberi hikmah, diantaranya menghidupkan sunnah Rasul, melindungi anak dari gangguan setan, tebusan hutang anak yang memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan, dan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan akikah disunahkan pada hari yang ke-7 dari kelahiran. Berdasarkan sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Tirmizi bahwa setiap anak itu tergadai dengan hewan akikahnya, disembelih darinya pada hari ke-7 dan dia dicukur dan diberi nama. Dan bila tidak bisa melaksanakannya pada hari ke-7, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14 atau pada hari ke-21. Namun setelah 3 minggu akikah masih belum dilakukan, maka akikah bisa dilakukan kapan saja pelaksananya dikala sudah mampu. Sementara perayaan kelahiran anak atau walimah wiladah menurut sebagian ulama boleh dilakukan. Walimah ini bukan akikah yang hukumnya sunnah muakkad dan tidak disyariatkan. Walimah wiladah dengan mengundang banyak orang untuk berkumpul makan bersama tidak ada dalilnya. Karena itu ulama berselisih pendapat tentang cara distribusi makanan akikah. Apakah dibagikan dengan diantar ataukah dengan mengundang para tetangga kemudian makan bersama. Kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kematian dalam pandangan Al-Qur'an tidak hanya terjadi sekali, tetapi 2 kali. Dalam surat Ghafir ayat 11 mengabdikan sekaligus membenarkan ucapan orang-orang kafir di hari kemudian. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami menyadari dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari siksa neraka?" Kematian didefinisikan sebagai ketiadaan hidup.
karena ruh meninggalkan jasadnya untuk pulang kembali ke robnya. Kematian pertama dialami oleh manusia sebelum kelahirannya atau saat sebelum Allah menghembuskan ruh kehidupan kepadanya. Sedangkan kematian kedua saat ia meninggalkan dunia yang fana ini. Kehidupan pertama dialami oleh manusia pada saat manusia menarik dan menghembuskan nafas di dunia. Sedangkan kehidupan kedua saat ia berada di alam barzah atau kelak ketika ia hidup kekal di hari akhirat. Al-Quran berbicara tentang kematian dalam banyak ayat. Sementara pakar memperkirakan tidak kurang dari 300 ayat yang membicarakan tentang berbagai aspek kematian dan kehidupan sesudah kematian kedua. Ada 3 tanda kematian yang akan selalu menemui kita, yaitu memutihnya rambut, melemahnya fisik, dan bungkuknya badan. Jika ketiga atau salah satunya sudah ada pada diri kita, itu berarti malaikat maut telah mengirimkan utusannya. Karena itu, setiap muslim hendaknya senantiasa mempersiapkan diri, mengumpulkan amal ibadah sebagai bekal hari akhir, dan agar saat menghadapi kematian dalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kita bersegera untuk menyiapkan bekal dengan beramal soleh. Seperti diriwayatkan Tirmizi, bersegeralah kamu beramai sebelum datang 7 perkara. Kemiskinan yang memperdaya, kekayaan yang menyombongkan, sakit yang memayahkan, tua yang melemahkan, kematian yang memutuskan, dajjal yang menyesatkan, dan kiamat yang sangat berat dan menyusahkan. Bila kematian telah tiba kepada seseorang, adalah kewajiban bagi kerabat terdekatnya dan umat muslim di sekitarnya untuk mengurusi, memandikan, menyolatkan, dan menguburkan jenazahnya. Orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki adalah sesuai wasiat yang meninggal. Ayahnya, kakeknya, anak laki-lakinya, atau cucu laki-laki. Jika tidak ada yang mampu, keluarga boleh menunjuk orang yang terpercaya untuk memandikannya. Begitu pula sebaliknya dengan jenazahnya perempuan. Tempat memandikan jenazah harus tertutup baik dinding maupun atapnya. Selanjutnya adalah proses menyolatkan jenazah. Sholat jenazah merupakan sholat yang dilakukan umat muslim jika ada muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum melakukan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Syarat sholat jenazah adalah harus menutup aurat, berwudu, jenazah sudah dimandikan dan dikafani, dan diletakkan sebelah kiblat orang yang mensolatkannya. Sholat jenazah tidak disertai dengan ruku dan sujud, tidak dengan azan dan iqomat. Setelah berdiri mengucapkan niat dalam hati, lalu melakukan sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Bacaan setelah takbiratul ihram yang pertama adalah membaca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua membaca sholawat. Setelah takbir yang ketiga membaca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya, ya Allah ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera, maafkanlah dia. Selesai takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firlana walahu. Artinya, ya Allah janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Kemudian diakhiri dengan salam. Apabila ada muslim yang meninggal namun kita berada di tempat yang jauh sehingga tidak bisa melakukan sholat jenazah, boleh melakukan sholat goib dengan tata cara yang sama dengan sholat jenazah. Sholat jenazah memiliki keutamaan seperti sabda Rasulullah SAW. Barang siapa menghadiri jenazah sampai jenazah itu disolati, maka ia mendapatkan 1 kirot. Dan barang siapa menghadirinya sampai jenazah itu dikuburkan, maka ia mendapatkan 2 kirot. Ada yang bertanya, apakah 2 kirot itu? Rasulullah SAW bersabda, sama dengan 2 gunung yang besar. Setelah disolatkan harus mengubur jenazah. Hukum mengubur jenazah adalah fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka kewajiban itu gugur dari kaum muslimin yang lain. Cara penguburan jenazah adalah dengan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi miring di atas sisi tubuhnya sebelah kanan dan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Ini merupakan kesepakatan para imam 4 mazhab. Setelah seseorang meninggal, berakhirlah perjalanan hidupnya di dunia dan memulai kehidupan di alam kubur. Namun ada hal yang tidak terputus seperti yang disabdakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Apabila seorang anak Adam meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita pagi ini. Saksikan selalu Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.